Oh, Mas. Ada satu sosok yang cukup gede. Ini saya melihat rambut panjang. Ada yang mencoba berani masuk sendiri kira-kira. Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian. Selamat datang di Nightmare Stories. Di episode kali ini, saya bersama dengan tim sudah berada di salah satu hotel yang terbengkalai dan sudah lama tidak beroperasi. Di satu sudut di bagian kota Semarang. Dan kali ini kami akan menelusuri spot-spot dan merasakan bagaimana atmosfer yang diberikan oleh tempat ini. Dan kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dengan narasumber kita, ada Paman Quick di sini yang akan menjelaskan spot-spot di mana saja tempat-tempat yang atmosfernya dan energinya paling tinggi. Dan untuk spot yang pertama, kita akan menelusuri di spot di mana, Paman Quick? Nanti ini kita akan bagi beberapa season, tetapi saya menginginkan satu lokasi yang kebetulan merupakan satu poltergeist atau di mana berkumpulnya satu energi ya, yang di mana suatu pengelompokan ya, yang kebetulan ada di lokasi yang paling bawah. Oke, sana saya melihat ada sisi-sisi tangga yang di mana mempunyai aktivitas. Saya juga belum masuk, saya juga belum melihat, tetapi saya sudah mencium aroma dan mendengar ada derapan-derapan langkah tangga. Oke. Nah, saya juga belum lihat, nanti coba apakah betul ada tangga itu. Bagaimana kalau kita langsung ke sana, Paman Quick? Tergantung bagaimana ini bukanya. Oke. Bismillah. Iya. Nah, cukup berat juga. Nah, ini yang saya harap. Saya lihat di sini, kita bisa lihat. Ayo, mari kita masuk bareng-bareng. Ya. Nah, ini di sini ada satu aktivitas yang mungkin Mas Irfan ngerasakan nggak? Ada satu aroma dari hasil scanning saya. Ini ada pengaruh aktivitas naik turun, nggak tahu ini ada benda-benda peninggalan yang justru ini permasalahan juga ini. Permasalahan untuk gimana, Paman? Karena ini nggak tahu, ini orang yang senang mengkoleksi barang-barang kuno yang mungkin mempunyai konon sejarah-sejarah yang cukup yang mengerikan juga. Karena kalau kita lihat ini, kita lihat benda-benda seperti ini yang kita lihat ini mestinya di atas ada sebangsa kayak marmer begitu ya. Kita lihat juga di sini pengaruh-pengaruh yang terbengkalai juga ya. Kita lihat juga ini satu kayu jati kuno ya. Oh Mas, ini bentar. Ini kita lihat sedikit ada satu penampakan ya, orang yang mungkin pernah terbakar ketika dia ya. Ini seperti apa, Paman Quick, untuk sosok yang ada di sini? Ini saya melihat satu perempuan yang kebetulan kelihatannya memang seperti terbakar separuh. Terbakar separuh. Jadi yang wajah di sini tampak gosong ya. Ini kita lihat beberapa hal yang mengenai aktivitas terutama dari makhluk-makhluk. Apa kita mau coba mengeksplor yang lain? Saya mencurigai tempat yang ini. Kita cukup mungkin ada penerangan yang lebih ya, karena di sini saya lihat ada beberapa hal. Kalau untuk sosoknya yang berada di sini kan tadi di ruangan sana ada sosok yang wanita terbakar. Kalau di sini seperti apa energinya, Paman Quick? Nggak tahu ini kalau dari sini saya tadi lihat sekilas ya, ada sesuatu yang sifatnya masih satu ektoplasma, hanya kumparan asap saja yang menempel di sini. Karena kalau dilihat mungkin bagi orang yang berani masuk ya sendirian ya, ini kita bisa melihat akan ditemui langsung ya. Justru ini sering mengganggu sekali. Tapi ini yang kita rasakan dan mungkin juga tim juga rasakan, ini ketika masuk suasana dan atmosfernya memang berbeda ya, Pak. Iya. Memang langsung panas, langsung istilahnya langsung sumpek gitu. Itu apakah juga energi yang ini suatu energi kumparan? Di tempat ini justru kumparannya di sini ya, ini pusat ya. Justru di sini kita mencoba next ke dari 3 ruangan yang berturut-turut jajar ini. Nah, kita temukan lagi ya sesuatu yang semestinya
tidak layak ya atau tidak layak kalau kita lihat sebenarnya maksudnya apa. Dan ini sepertinya kita masih berada di bagian lobi utama ya Pak Mankit ya. Lagi Ini berada di hall. saya entah ini sebenarnya lobby atau bukan, saya juga tidak tahu. Ini tempat cuman di sini kalau dari lihat untuk lobby utama juga nggak cukup gede juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya masih banyak barang-barang yang Ya, Ma. memang sengaja ditinggalkan di sini oleh pemilik lama gitu ya, ya, Pak Mankit. bahkan kalau dilihat orang yang mungkin pernah berusaha untuk nginep sini, pasti kita bisa menceritakan di sini juga. Saya lihat satu hal yang cukup ngeri juga ini. Oke. Karena ini ada satu sosok yang cukup gede. Sosok yang besarnya itu bertempat di mana Pak Mankit? Di sini kah juga? Di sini. Ini sama dengan sosok yang kalau kita explore, kita lihat di hutan bawah situ ada seperti kayak belik. Ya. Ini saya melihat satu sosok yang kayak orangnya tinggi, dia hanya pakai celana dalaman popok bayi gitu, orangnya gundul, ya gundul tinggi kurus gitu aja, larinya cepet banget. Ini yang sering mempunyai aktivitas. Kita juga nanti belum melihat explore bagaimana nanti turunnya ke bawah karena tadi tangga tadi yang belum kita lihat. Oke, bagaimana kalau kita langsung ke spot berikutnya Pak Mankit? Setelah ini mungkin energi yang dirasakan selanjutnya yang negatif gitu. Sementara saya masih melihat di sisi ruangan ini aja yang boleh dikatakan juga tidak terlalu gede sih sebenarnya, sama dengan ukuran kamar ya. Mungkin seperti itu aja. Tapi apakah nanti ada celah-celah lorong-lorong? Saya mencurigai banyak sekali tempat-tempat ini yang masih ada lorong yang memungkinkan untuk bersemayamnya makhluk astral. Ya, oke. Ayo kita next. Coba kita menelusuri lantai yang di bawah ini. Oke, baik. Ya. Nah, di sini juga saya melihat aktivitas yang di atasnya turun ke bawah. Oke. Ya. Jadi bisa dibilang energi yang di atas juga berpusatnya di bawah gitu Pak Mankit. Sebenarnya menyambung. Di sini tidak ada satu tembusan, tetapi justru ini merupakan satu port. Baik, selanjutnya di ruangan ini Pak Mankit. Oke, ruangan ini kelihatannya terang ya. Kita lihat seperti ini, tetapi orang tidak pernah menyadari bahwa ruangan ini sama sekali tidak ada akses daripada udara. Iya. Ya, ini semuanya justru penerangannya dibantu oleh beberapa blok kaca seperti kayak begini. Nah, ini yang sebenarnya tidak pernah tahu kalau sebenarnya yang kelihatannya terang ini sebenarnya ini adalah mempunyai suatu aktivitas atau pergerakan. Nanti kita bisa lihat apakah ada sesuatu. Dan sepertinya walaupun ruangannya tertutup tapi cukup pengap ya. Pengap. Justru ini yang sangat disukai banget oleh makhluk-makhluk ya, yang justru tidak kasat mata ini. Ya. Kalau di sini ada sosok apa Pak Mankit? Ini saya melihat, nggak tahu ini ada bekas kayak seperti ada pembuangan apa ya dulunya, ini satu apa yang dibangun tapi tanpa ada pulau nuwun atau permisi. Jelas ini juga sering diadakan kayak orang pembuangan pembantaian atau apa, ini masa lalunya seperti itu karena ini rentetannya masih ada di daerah yang sangat rawan banget dan masih sepi ya, untuk akses jalannya untuk sini jarang sekali ada penduduk yang tinggal di lokasi sekitar sini. Oke. Dan walaupun ruangan atas sepertinya penuh dengan kerabotan, tapi di sini malah terlihat kosong. Juga suatu pusat juga. Ya, jadi ini berkumpul sekali. Bahkan di sini sangat salah sekali kalau dari strateginya penataan ruang sendiri, ini lorong yang cukup berisiko ini. Ayo kita menuju ke sisi lorong, ya, walaupun kelihatan terang. Oke, kita mencoba menelusuri lorong ini. Ya, kita turun satu langkah lagi. Nah, ini kita lihat beberapa ruangan-ruangan. Kita nggak perlu eksplor lah kira-kira ya. Kita cukup tahu saja beberapa ruangan-ruangan yang cukup riskan. Ini ruangan satu lagi. Ya. Dan ini sebenarnya kamar mandi ya? Kamar mandi, tapi ini juga nggak tahu ruangan ini semuanya kamar mandi berdampingan ini. Ini juga kamar mandi, ini juga kamar mandi. Ya, ini kalau kita mau ceritakan nanti panjang banget ceritanya. Oke, ini juga masih turun lagi kan? Masih ada ruangan lagi. Nah, aduh ini. Ini mungkin cukup buat dimasukin seperti apa? Sininya saja nih yang lebih kontras. Mengapa ini begitu cerobohnya memberikan tempat duduk
Ya, Buat ini tadi. makhluk astral. Oh, ini saya melihat rambut panjang, duduknya begini di sini nih. Ini kita coba di. Ini rambutnya panjang. Oke. Ya, dia duduk di sini, menghadap ke tembok ini. Dan sepertinya yang saya rasakan ketika kita masuk ke ruangan-ruangan ini sepertinya hawanya lebih beda lagi, lebih pekat, merinding ya. lebih pekat. Ya, ini dari tanpa disadari kita setiap manusia mampu men-scanning ya setiap suasana. Justru ini tadi kita Mas Irfan mungkin kalau lebih cepat lagi nanti bisa melihat ada sosok rambutnya panjang di sini. Ini Sekarang masih ada Paman Kwek di sini. Ini dia langsung ngeblur tadi. Oh. Nanti kalau tidak tahu kalau mungkin kamera sempat nangkap ya, insya Allah kalau bisa sempat nangkap nanti bisa lebih. Tapi sebelum kita lanjut, Paman Kwek, ini saya sedikit penasaran dengan sosok yang tadi ada di sebelah itu. Apakah memang tidak energinya terlalu besar atau terlalu negatif seperti itu? Besar banget. Makanya ini justru sampai dikatakan tempat ini terbengkelai karena jelas orang yang mau berusaha untuk apapun berpikirlah untuk 100 kali dia juga pengen Untuk mencari kesini gitu ya? Ya, untuk apakah untuk dibuat apa ataukah ditinggalin juga belum tahu. Kita turun lagi. Ini cukup ngeri juga ini. Karena perjalanan ini explore tempat-tempat seperti kayak begini. Nah. Coba bayangin, ini maksudnya apa pula ini? Ya. Coba lihat. Ada yang mencoba berani masuk sendiri kira-kira? Oke, Ya. mungkin saya akan Boleh masuk. mencoba. Ini sama. Ini laki perempuan di sini. Oke. Nah, kita mencoba atau ada yang ditinggalin sesuatu. Ya. Dan sepertinya Beberapa hal. ini kita masuk di bagian-bagian ruangan-ruangan kamar. Iya, yang gitu ya. cukup ngaruh ya, beresiko untuk orang mudah kerasukan kalau di sini. Ya, kalau kita mau mengeksploitasi sesuatu, ini juga cukup panas banget. Iya. Luar biasa ini. Memang cukup pengap ya. Ya, karena di atasnya masih seperti kayak begini ya, kita lihat. Iya, ini sepertinya masih sesuatu dalam bergelantungan. Semoga kamera menangkap di ujung sana, di pojok sana ini. Oke. Ya, Itu sesuatunya kayak seperti apa? kepala ini. Oh. Kepala yang rambutnya rusak, ya, di pojok situ. Nah, ini cukup panjang juga ya lorongnya ya. Kalau kita lihat, Iya, dan cukup sempit ya Paman Kwek. cukup sebenarnya. sempit. Jadi ini untuk akses dua orang jalan bertabrakan. Nah, ini apa? Masih ada Oke. sedikit barang-barang. Ya, ini Lampu dia nggak berani untuk memasang. Oke, kita tidak usah explore dulu. Ini orang-orang yang sudah stop angkat tangan, ya. Tapi nanti kita coba mau melihat apakah nantinya bagaimana. Karena di sini tembus ke jalan keluar. Oke, sekian dulu mungkin atau kita lihat di sisi atas ini. Ini pintu sudah nggak bisa dibuka, ya, karena ini sudah rusak semua dan juga harus dipalang. Ya, kita harus balik lagi, kita bisa sorot dari bawah sana sampai ke atas. Kita bisa melihat sisi yang cukup rumit di dalam terowongan ini. Baik, sepertinya kita akan lanjut ke bagian yang lain ya Paman Kwek. Ya. Ini tempat tertinggi kalau kita mau eksplor di sini, tepat mampu melihat bagaimana pergerakan kota Semarang. Sayang ini rimbun banget, sudah ditumbuhin akar alang-alang Ya. dan tanaman-tanaman liar. Dan di sana pun juga Ya. sepertinya ada Ya. bangunan yang juga Ya, tidak bisa kita yang punya bisa- akses ke sana gitu ya. Nggak bisa ini, ya. Dan kita lihat ini ruangan yang paling riskan. Ini kita lihat ini. Nah, kita melihat ya salah satu sisi. Saya kira nggak perlu masuk karena juga sulit juga kan dipalang semua. Tapi menuju untuk ke depan. sosok yang ada di sini, Paman, Ini sebenarnya tempat kayak seperti singgasana ya. tadi dijelaskan singgasana, tapi yang menempati singgasana ini sendiri, Ini saya mau mendeteksi keberadaan satu nama ya, tapi saya belum ada interaksi untuk ke depan ya. Nah, ini Oke, juga sepertinya satu. kita- Bener kan? Ini justru orang lebih senang meletakkan suatu benda-benda yang sifatnya kemegahan ya. oke.
Jadi ini tempatnya orang yang boleh dikatakan terjadinya conference ya astral. Ya, ini salah satu hal yang cukup kita Tunggu hotel terbengkelai yang banyak penunggunya bersambung di episode minggu depan.